Halo Sobat Investor, kembali berjumpa lagi di program The Editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan IDX Channel TV bersama saya Faisal, kreator pelaksana idxchannel.com. Ya Sobat Investor, bagaimana kabar Anda hari ini? Masih cukup percaya diri menghadapi kondisi pasar yang masih dalam kondisi yang tidak bersahabat? Bagaimana juga kondisi portofolio koleksi Anda di tengah kuatnya tekanan yang ada, yang membuat indeks harga saham gabungan atau IHSG terus-menerus harus bergulat dengan tren pelemahan. Alih-alih melandai, laju pelemahan indeks justru seolah makin tak terbendung, sehingga membuat indeks semakin dekat dengan area support pentingnya di level 6 ribuan, sekaligus semakin menjauh dari level psikologis 7 ribuan. Ya, sebagaimana kita ketahui, kuatnya tekanan yang datang dari berbagai arah, seolah tak lagi memberikan pilihan bagi indeks selain terkulai lemah di zona merah. Dan bahkan, bila dibandingkan dengan posisinya di awal tahun, maka telah terjadi pelemahan hingga hampir 27%. Atau jika tolok ukur yang dipakai adalah posisi tertinggi IHSG di sepanjang 2026 ini yang terjadi pada 20 Januari 2026, di mana indeks sempat berada di level 9.134,7, maka porsi pelemahan yang terjadi bahkan terhitung sekitar 30%. Secara sepintas, biang kerok dari kuatnya tekanan pelemahan ini tentu bisa disimpulkan datang dari sentimen terkait hasil rebalancing dari Morgan Stanley Capital International atau MSCI, serta keputusan penghapusan saham-saham Indonesia oleh Financial Times Stock Exchange atau FTSE Russell terhadap deretan emiten yang masuk dalam kategori kepemilikan saham terkonsentrasi tinggi atau High Shareholding Concentration alias HSC mulai 22 Juni 2026 mendatang. Namun tekanan tidak semata-mata datang dari sana, melainkan juga hadir dari berbagai sentimen lain, seperti perkembangan kondisi geopolitik global yang terjadi di Selat Hormuz, dan juga Kremlin yang membuat pasokan minyak mentah dan sumber energi lainnya jadi terganggu. Sehingga membuat harga komoditas laksana roller coaster yang tak kunjung menemukan garis finish. Juga soal sentimen yang tak kalah penting terkait tren pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang terus merosot hingga mencapai titik terendahnya di level 17.700-an rupiah per dolar AS pada 19 Mei 2026 pagi tadi. Titik terendah ini bahkan menjadi catatan rekor baru, melebihi rekor titik terendah sebelumnya yang terbentuk saat krisis moneter melanda pada tahun 1998 silam, di mana saat itu posisi rupiah terkulai lemah di level 16.800 per dolar AS, yakni pada 17 Juni 1998. Keterpurukan rupiah ini menjadi tak terhindarkan lagi seiring dengan derasnya aliran dana keluar atau capital outflow yang terus terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Atas kondisi ini, sejumlah pihak di dalam negeri pun mulai khawatir bahwa tren buruk ini bakal berujung pada kondisi krisis, seperti halnya yang pernah terjadi saat krisis moneter pada 1997 silam. Kritikan analis hingga alam pengingat bertubi-tubi disampaikan oleh para pengamat ekonomi, pelaku pasar, sampai kalangan akademisi dan lembaga penelitian, yang intinya coba menekan pemerintah agar segera melakukan tindakan konkret agar tren pelemahan tidak terus terjadi dan dikhawatirkan semakin kebablasan menuju level yang semakin berisiko. Juga tekanan turut datang dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat, yang bahkan salah satunya mulai menyuarakan tuntutan agar Gubernur Bank Indonesia Heri Warjio segera mundur dari jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab. Namun di luar riuh rendahnya perdebatan dan saling beradu pola pikir serta analisis tersebut, pernahkah terbesit dalam benak investor sekalian untuk mengaitkan kondisi yang terjadi pada nilai tukar rupiah ini dengan data neraca perdagangan Indonesia yang terus melanjutkan parade surplusnya dalam 71 bulan terakhir secara berturut-turut. Di mana data terakhir per Maret 2026 lalu, neraca dagang nasional Indonesia tercatat masih mampu mencapai 3,32 miliar dolar AS. Bila kita bedah data surplus tersebut lewat teori ekonomi secara ansih, maka pada dasarnya aktivitas ekspor Indonesia masih lebih unggul dibandingkan nilai aktivitas impor yang dilakukan dalam periode yang sama. Sedangkan di lain pihak, kita bisa juga bedah tentang dampak turunan dari pelemahan rupiah, di mana pada dasarnya, secara teori, pelemahan nilai tukar mata uang satu negara tidak serta-merta membawa dampak buruk. Karena bahkan kita bisa dapati sejumlah kasus yang dilakukan oleh negara-negara tertentu yang secara sadar dan sengaja justru berupaya melemahkan nilai tukar mata uang negaranya terhadap mata uang negara lain, khususnya yang menjadi tujuan ekspor mereka. Praktik ini beberapa kali pernah dilakukan oleh China, Jepang, dan sebagian negara lain, dengan harapan agar produk ekspornya memiliki daya saing yang lebih kuat
Karena dengan pelemahan mata uang tersebut, maka produk yang mereka ekspor akan terasa lebih murah di negara tujuan. Sehingga diharapkan dapat mendongkrak permintaan. Di lain pihak, dalam sudut pandang yang lain, pelemahan mata uang juga membuat para eksportir justru berlimpah cuan karena mereka dibayar dengan menggunakan mata uang negara tujuan ekspor, yang notabene nilai tukarnya sedang menguat, sehingga otomatis menghadirkan cuan yang jauh lebih tebal. Masih susah membayangkannya? Baik, mari kita coba ilustrasikan dengan kondisi yang terjadi di Indonesia saat ini, di mana nilai tukar rupiah sedang melemah cukup dalam, yang artinya nilai tukar dolar AS sedang menguat terhadap rupiah. Maka jika kita menjual satu produk saja ke luar negeri, maka jumlah dolar AS yang kita terima dari pembayaran tentu bernilai lebih besar ketika kita tukarkan kembali terhadap rupiah. Sementara, karena nilai tukar dolar AS menguat atas rupiah, maka masyarakat di luar negeri sana, anggap saja di Amerika Serikat, yang tertarik membeli satu produk dari Indonesia, maka harga yang mereka perlu bayar jadi lebih murah. Sehingga karena itulah daya saing produk Indonesia jadi lebih kuat di pasar AS ketika posisi rupiah sedang melemah seperti saat ini. Sebaliknya saat rupiah melemah, maka yang paling dirugikan adalah para importir karena terpaksa harus membayar satu barang yang didatangkan dari luar negeri dengan jumlah rupiah yang lebih tebal. Lalu kembali pada pembahasan soal neraca perdagangan nasional yang surplus. Maka dengan memperhitungkan kondisi di atas mengenai aktivitas ekspor dan impor, maka sudah seharusnya Indonesia lebih diuntungkan dari pelemahan rupiah daripada bila kita bandingkan andai neraca perdagangan sedang dalam kondisi minus. Maka tentu kita lebih dirugikan saat rupiah melemah. Lalu dengan logika tersebut di atas, mengapa saat ini kita justru seolah masih tertekan dengan terjadi pelemahan nilai tukar rupiah? Jawabannya adalah karena postur neraca ekspor kita sejauh ini rupanya masih didominasi oleh produk bahan mentah, terutama dari komoditas hasil tambang, yang secara industri daya serapnya terhadap ketenaga kerjaan relatif minim. Itu artinya bisa kita simpulkan bahwa pundi-pundi cuan dari hasil ekspor yang semakin menebal akibat pelemahan rupiah hanya bisa dinikmati oleh segelintir masyarakat, terutama para pemilik bisnis tersebut. Sehingga dapat dipahami kemudian bahwa dampak turunannya di masyarakat jadi demikian minim dan bahkan relatif tidak dirasakan oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Sebaliknya, dari aktivitas impor, di mana kita terpaksa harus menanggung kerugian lebih akibat pelemahan nilai tukar rupiah, justru terjadi pada produk-produk yang notabene selama ini dinikmati oleh masyarakat luas. Sehingga dampak kerugian yang ditimbulkan juga semakin terasa bagi mayoritas masyarakat tersebut. Sebut saja bahwa saat ini kita masih bergantung pada pasokan impor bahan bakar minyak atau BBM yang end produknya dikonsumsi oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia. Lalu juga beragam bahan pangan seperti gandum, kedelai, gula konsumsi, pasokan daging sapi dan kerbau, bawang putih dan sebagainya yang hampir seluruhnya dibutuhkan dan dikonsumsi sehari-hari secara rutin oleh seluruh masyarakat Indonesia. Belum lagi produk obat-obatan atau bahan petrokimia yang bahan bakunya masih demikian bergantung pada pasokan impor. Sama halnya seperti kebutuhan masyarakat terhadap produk transportasi seperti mobil, motor, hingga jenis transportasi umum seperti gerbong kereta hingga bus yang kerap kali masih kita impor, sehingga tentu dampak kerugian akibat pelemahan nilai tukar rupiah juga ikut terbagi rata dan dirasakan secara nyata oleh hampir seluruh rakyat Indonesia. Jadi ketika kita berbincang soal dinamika nilai tukar rupiah, maka secara objektif beragam koreksi yang harus segera diperbaiki, bukan saja soal daya tawar atau bargaining position dari rupiah itu sendiri terhadap mata uang negara lain. Bukan. Masalahnya bukan hanya sesederhana itu, melainkan juga berkaitan dengan beragam kondisi perekonomian lain. Mulai dari kebijakan makro, fiskal, kebijakan di sektor industri, hingga juga aktivitas perdagangan kita dengan negara lain. Jadi menurut Sobat Investor, poin mana yang paling urgent dan realistis untuk segera diperbaiki sebagai langkah awal? Demikian program The Editorial edisi kali ini, saya Faisal pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.